Aku baik-baik saja. Sudah aku bilang aku baik-baik saja. Kel mendengarkan suara naga hitam di kepalanya dan menepuk tubuhnya yang gemetar. Kemarahan dan ketakutan. Pikiran naga hitam penuh dengan kedua hal itu. Itulah kenapa trauma yang terjadi ketika masih muda sangat menakutkan. Sebelumnya Kel telah memberitahukan kalau naga hitam ikut dengannya ke istana, dia akan bertemu dengan Fenion. Karena Fenion juga adalah anak bangsawan yang diundang ke istana. Kel juga telah mengingatkan naga hitam untuk tidak membunuhnya, karena hari itu adalah hari yang penting. Tapi Kel berkata, jika naga hitam mengikuti perkataannya, dia akan menjanjikan satu hal. Nanti, dia akan membunuh Fenion dan yang lainnya. Mereka akan tercabik-cabik. Kel akan membuat mereka seperti debu yang berterbangan. Kel berpikir bahwa naga memang lebih rasional dari dugaannya. Dia juga bersyukur karena sepertinya naga hitam tidak akan menggila dan mengacau. Kalau sampai itu terjadi, istana ini akan musnah, dan dia akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Kel bisa melihat Fenion dan Neo berjalan ke arah mereka. Meja barat laut memang ada di sebelah meja mereka, jadi Fenion memang harus lewat situ. Naga hitam menggosok kepalanya di kaki Kel. Tindakan itu membuat Kel khawatir sejenak. Ketika dia membuat kontak mata dengan Erik dengan sungguh-sungguh memberi isyarat kepada Kel dengan matanya untuk tetap diam. Sementara Kel mengabaikan sinyal itu. Dia sibuk memikirkan bagaimana caranya dia bisa berpura-pura tidak mengenal Fenion. Namun semua usaha itu sia-sia, karena Fenion menyapanya terlebih dahulu. Tuan muda Kel, lama tidak bertemu, ucapnya tersenyum. Kel juga tersenyum dan membalas sapaan itu. Ini pertama kalinya setelah kita bertemu di wilayah Tolls. Secara alami, interaksi kedua orang itu mulai mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Fenion membalas kalau ucapan Kel benar. Dia sedang dalam perjalanan pulang setelah bertemu temannya, yaitu Neo. Kel yang masih tersenyum berkata, saat mereka bertemu sebelumnya, mereka sudah berjanji untuk minum segelas alkohol bersama di ibu kota. Fenion mengiyakan hal itu. Baik Kel maupun Fenion tampak tenang saat mengobrol satu sama lain, berbanding terbalik dengan orang-orang yang menonton mereka. Kel memandang ke arah Neo Tolls dan mulai menyeringai. Dia kemudian berkata, keesokan harinya setelah dia bertemu Fenion, kesatria dari Viscount Tolls datang menemuinya. Katanya vilanya dirampok habis-habisan. Kel lalu bertanya apa Neo baik-baik saja. Kel mengalihkan tatapannya kembali ke Fenion sebelum melanjutkan. Dia dengar Fenion adalah teman dekat Neo, jadi pasti Fenion sudah mendengar kabar itu. Fenion merespon perkataan itu setelah beberapa saat. Dia berbicara dengan sangat alami, tetapi Kel bisa merasakan kemarahan di dalam kata-katanya. Fenion bilang dia sudah mendengar kabarnya. Itu adalah kabar yang sangat menyedihkan. Kel lalu melanjutkan, dia juga sangat terkejut ketika mendengarnya saat dia mabuk. Vilanya dirampok habis-habisan. Tidak ada satupun yang tersisa. Kel juga dengar ada barang yang sangat berharga hilang. Tuan muda Neo, semangat, ucap Kel. Saat menjalani kehidupan, bukankah sekali-sekali kita akan mengalami kejadian yang tidak masuk akal seperti itu? Orang yang paling menyebalkan di dunia ini adalah orang yang bermulut besar, orang yang tidak bisa membaca situasi, dan orang jahat yang berpura-pura baik. Dan sekarang, Kel sedang melakukan ketiga hal itu secara bersamaan. Ini sangat menyenangkan, benak Kel. Kel berbicara lagi. Saat kejadian buruk seperti itu terjadi, Anda akan melupakan semuanya setelah minum alkohol. Jadi Kel mengajak Neo untuk minum alkohol yang banyak. Tidak lupa dia juga mengajak Fenion. Fenion dengan tenang mengamati Kel. Dia telah kehilangan banyak kepercayaan Marquis sejak kehilangan naga hitam. Fenion mencurigai organisasi yang memberinya naga hitam berdasarkan kesaksian para kesatria dan bukti yang ditinggalkan.
tapi juga tidak bisa menghilangkan kecurigaan yang dia miliki pada Kel, yang kebetulan menginap di dekat villa saat itu. Tapi saat mendengar omong kosong yang diucapkan Kel saat itu, Fenion berpikir sekali lagi, pembuat onar seperti ini tahu apa sampai mencuri naga. Fenion menjawab kalau dia berterima kasih tapi dia akan melakukannya di kesempatan berikutnya. Setelah itu dia berjalan melewati Kel. Ketika dia melakukannya, dia bisa mendengar Kel berbicara kepada Neo. Kesatria itu datang dengan wajah yang sangat pucat. Seharusnya Neo sejak awal sudah melakukan persiapan untuk apapun. Bagaimana mungkin barang-barang yang berharga itu bisa hilang dalam sekejap? Anda pasti tidak bisa menemukan barang yang dirampas. Tapi mau bagaimana lagi? Anda harus tetap hidup. Semua perkataan itu membuat Fenion meradang. Pembuat onar itu, naga, juga orang yang kakinya cacat. Fenion memaki mereka dalam hati. Dia penasaran kemana naga dan orang yang kakinya cacat itu menghilang. Setelah mengintip Fenion yang berjalan pergi, Kel berbalik ke arah Neo yang berwajah pucat dan memberi ucapan terakhir dengan senyuman. Tuan muda Neo, semangat. Karena sekarang kau akan dihajar habis-habisan oleh Fenion, lanjut Kel dalam hati. Ketika Kel mengambil botol alkohol di depannya, tiba-tiba dia langsung menjadi pusat perhatian. Karena itu dia segera berkata akan meminumnya nanti. Kel bersandar dengan nyaman di kursinya dan melihat jamnya yang menunjukkan pukul 5 sore. Saat itu pintu besar terbuka dan karakter utama untuk perjamuan itu pun muncul. Orang itu melangkah menaiki tangga sembari berterima kasih karena mereka sudah memenuhi undangannya. Dia sangat senang karena orang-orang berbakat yang akan menyinari kerajaan, orang-orang yang akan menjadi hebat di masa depan, semuanya sudah datang. Tapi pidato itu terhenti saat pintu besar kembali terbuka. Kel sendiri tersenyum melihat itu. Mereka datang, pikirnya. Kemudian sebuah kursi roda masuk ke ruang perjamuan. Taylor Stan bersama dengan pendeta wanita gila. Mereka datang di saat yang tepat. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengungkapkan identitas mereka sejak awal. Kel berpikir itu adalah keputusan yang bijaksana. Kuil Dewa Kematian mungkin akan dibuat pusing karenanya. Meski begitu, memangnya Cage akan memperdulikannya? Sebuah suara terkejut dan marah terdengar. Kel berbalik untuk melihat. Itu adalah Fenion yang melompat dari kursinya dengan marah ketika dia melototi Taylor. Sebuah reaksi yang biasanya tidak akan pernah mereka lihat dari Fenion. Dan reaksi yang bertentangan dengan etiket bangsawan. Kel melihat ke atas. Putra mahkota membuka tangannya dan mulai berbicara. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan putra sulung keluarga Marquis Tan dan nona utusan Dewa Kematian di sini. Taylor yang meski masih duduk di kursi roda tetap menunjukkan rasa hormat dan berkata, dia mendengar ada kesempatan bagi para anak bangsawan kerajaan untuk bertemu dan berbicara dengan Yang Mulia Putra Mahkota. Makanya dia datang seperti ini meski tidak memiliki undangan. Putra Mahkota menyeringai. Kel dapat mengetahui dari seringaian itu bahwa Putra Mahkota benar-benar memahami apa yang dimaksud Taylor. Putra Mahkota kemudian menjawab. Dia menyuruh perwakilan dari setiap keluarga untuk datang. Dia tidak peduli siapa yang datang, kalau itu keluarga yang tidak punya perwakilan. Putra Mahkota juga menambahkan, kalau Taylor pasti sedih karena dia hanya mengirim satu undangan. Keluarga tanpa perwakilan. Itu artinya sekarang Putra Mahkota diam-diam sedang memutar perkataan bahwa Fenion adalah penerus resmi meski tidak diumumkan. Putra Mahkota dalam novel Kelahiran Pahlawan mewaspadai sekaligus cemas karena pangeran kedua dan ketiga. Ditambah lagi, saat ini Marquis Tan dekat dengan pangeran ketiga. Kel menganggap itu sesuatu yang aneh. Meski katanya sekarang raja menyayangi pangeran ketiga, menurunkan Putra Mahkota dari kedudukannya bukanlah sesuatu yang mudah. Lalu,
Para bangsawan yang lain juga masing-masing memiliki pangeran yang didukung. Dia merasa ada sesuatu, tapi secara alami sesuatu itu bukanlah hal yang ingin dicari tahu oleh Kel. Sementara itu, percakapan antara putra mahkota dan Taylor masih berlanjut. Putra mahkota bilang meski hal itu disayangkan, tapi dia sangat senang karena sepertinya Taylor yang sudah lama tidak ditemuinya terlihat sehat. Taylor tersenyum lalu menanggapi putra mahkota. Kakinya memang tidak bergerak, tetapi tangan, kepala, mata, telinga, dan mulutnya masih hidup. Tidak, semua itu justru bertambah sehat. Putra mahkota berkata itu benar, Taylor masih hidup. Dia lupa kalau orang yang terkuat adalah orang yang berhasil bertahan hidup sampai akhir. Kel dapat melihat Finion yang masih melototi Taylor dengan tatapan tajam. Dan semua hal yang dia lihat itu benar-benar sebuah hiburan untuk Kel. Putra mahkota, Taylor, Finion, lalu bangsawan dari setiap faksi. Keseruan melihat ekspresi wajah mereka sampai membuat Kel merindukan popcorn. Itu adalah situasi menegangkan yang bisa meledak kapan saja. Putra mahkota juga menyapa Kate sebentar sebelum berkata, sudah saatnya untuk melanjutkan acara itu. Selagi dia mencari tempat duduk untuk Taylor dan Kate, pandangannya bertemu dengan Kel. Sepertinya ada tempat yang bagus, katanya kemudian. Putra mahkota mengambil keputusan, dan Kel dengan cepat menyadari maksudnya. Meja mereka adalah tempat di mana tidak ada bangsawan besar. Meski ada keluarga yang memilih untuk tunduk pada faksi yang berbeda, tapi kekuatannya seimbang. Ditambah lagi, ada keluarga yang cukup kuat dan kaya hingga para bangsawan yang berpangkat tinggi tidak berani menyentuhnya dengan ceroboh. Benar saja, putra mahkota meminta Taylor untuk duduk di meja wilayah timur laut. Selagi tempat duduk untuk Taylor dan Kate dipersiapkan, Eric mendekati Kel lalu berbisik untuk mengingatkannya agar tetap diam. Setelah persiapan selesai dan semuanya kembali ke tempat masing-masing, Taylor menyapa para bangsawan timur laut saat dia bergabung dengan mereka. Kate juga secara alami duduk di sebelah Taylor. Mereka berdua, tidak. Mereka bertiga termasuk Kel berpura-pura seperti ini adalah pertemuan pertama mereka. Suara putra mahkota kembali terdengar dan pidatonya kembali dilanjutkan. Setelah putra mahkota selesai berbicara, para pelayan masuk membawa makanan untuk setiap meja. Saat itu Amiru berkata pada Kel, sebentar lagi mereka akan pergi untuk memberi salam. Kel mengangguk mengerti. Tapi pikirannya sedikit rumit. Dia tidak mengerti tujuan putra mahkota. Para bangsawan dipanggil bukan karena dia benar-benar berterima kasih. Kel yakin putra mahkota pasti memiliki alasan lain. Dan Kel memiliki beberapa perkiraan tentang itu. Mungkin karena perang yang akan segera meletus di wilayah selatan benua barat, atau bisa saja putra mahkota sudah menyadari tanda-tanda perang saudara yang akan terjadi di kerajaan Whisper. Tapi apa dia harus peduli? Toh dia hanya akan diam saja, pikir Kel. Saat dia akan menikmati makanannya, naga hitam berkata makanan itu terlihat enak, dan memuji manusia yang meski terlihat lemah, mereka sangat pandai dalam memasak. Kel menikmati makanannya sambil mendengarkan ocehan naga hitam yang iri. Lalu tangannya yang tanpa sadar menuju ke botol anggur di depannya, langsung terhenti oleh Eric yang memintanya untuk menunggu 5 menit saja. Naga hitam berkata lagi, di sudut-sudut tempat ini ada alat perekam video sihir yang dipasang secara tersembunyi. Mendengar itu, Kel terkesiap dan mulai tersenyum. Dia merasa seperti dia telah menemukan salah satu tujuan putra mahkota. Pertama-tama, putra mahkota sedang mengawasi anak-anak bangsawan. Tentu saja ini adalah poin yang diketahui juga oleh pangeran kedua dan ketiga. Yang berarti, itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh seluruh keluarga kerajaan. Ketika Eric bangkit dari tempat duduknya, Albert dan Amiru juga mengikutinya. Kel juga bangun setelah melihat mereka. Putra mahkota menyambut mereka berempat dengan senyum cerah.
Alfred Crossman. Rambut emas yang mencolok adalah bukti dia menerima perlindungan Dewa Matahari. Sekaligus ciri khas para keluarga kerajaan Crossman yang memerintah kerajaan Rohan. Selagi Alfred dan Eric berbincang, Kel berdiri sambil memperhatikan Eric yang tersenyum pada putra mahkota yang perlahan menunjukkan lidahnya yang fasih. Alfred memuji Eric, Albert, dan Amirus lagi berbicara. Kel hanya diam menyaksikan semuanya sampai gilirannya tiba. Alfred mengulurkan tangannya pada Kel yang sedikit menundukkan kepalanya. Dan semuanya dimulai. Bukankah ini adalah tuan muda Kel dari keluarga Henitus yang bertanggung jawab atas ujung wilayah timur laut? Aku baru pertama kali bertemu denganmu, tapi berkat keluarga Kon, kami tidak takut pada hutan kegelapan. Kamu tidak tahu betapa aku merasa aman dan tenang saat tidur karena hal itu. Aku juga mendengar tuan muda Kel adalah orang yang sangat bebas. Ini pasti karena jiwa bebas para pemahat di wilayah Henitus yang memberikan pencerahan padamu. Aku merasa semangat kebebasanmu membuat jiwamu sangat murni. Mendengar semua pujian itu, Kel berpendapat bahwa Alfred sangat hebat. Padahal, memuji orang yang terkenal sebagai pembuat onar pasti adalah hal yang sulit. Saat itu, Kel meraih tangan Alfred ketika dia juga mulai menggunakan lidahnya sendiri yang fasih. Sekarang adalah gilirannya. Saya juga merasakannya setelah menemui Yang Mulia Putra Mahkota hari ini. Saya menyadari bahwa selain matahari kami saat ini, Yang Mulia Raja, kami juga memiliki Anda. Orang yang akan bersinar di malam hari untuk mengawasi rakyat. Suara Kel sangat tenang dan santai, terlihat sangat percaya diri. Alfred tampak bingung sejenak sebelum ekspresinya kembali normal. Begitukah? Ucapnya. Kel lanjut berbicara. Mulai sekarang saya mungkin tidak bisa tidur di malam hari karena bertemu dengan Yang Mulia Putra Mahkota yang terhormat. Bintang di dalam hati rakyat kerajaan kita. Rahang Eric jatuh, sementara Gilbert dan Amiru tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Kel dengan tatapan tak percaya. Kel sendiri sedang berpikir kalau dia sudah selangkah lebih dekat dengan tujuannya untuk menjauh dari Alfred. Pada saat itu naga hitam menggumamkan sesuatu yang aneh. Dia bertanya kenapa manusia sepele yang bernama Putra Mahkota mewarnai rambutnya dengan sihir. Pada tingkat ini hanya naga agung sepertinya yang bisa menyadari itu. Apa naga lain yang mewarnainya? Atau itu adalah kekuatan lain? Kel mengumpat ketika dia mendengar ucapan naga hitam. Sekarang dia sudah mengetahui satu lagi rahasia tidak berguna yang tidak bisa dia ungkapkan pada siapapun. Kel mencoba yang terbaik untuk tidak mendengarkan lagi. Namun, selagi Kel berpikir kalau itu adalah rahasia kelahiran, suara naga hitam masih terus berlanjut. Matanya juga diwarnai. Sepertinya manusia sepele ini punya tujuan tersembunyi. Naga hitam juga mengingatkan Kel untuk berhati-hati. Manusia ini tidak lemah, ucap naga hitam setelah memperhatikan Alfred beberapa saat. Dan sekali lagi dia menyuruh Kel untuk harus ekstra hati-hati. Atau dia akan mati. Sekali lagi pula Kel mengumpat dalam hati, karena naga hitam yang menjelaskan hal-hal yang tidak ingin dia ketahui. Tapi dia juga merasa heran. Naga hitam bilang Alfred tidak lemah. Padahal yang dia tahu kekuatan fisik Alfred biasa saja. Saat itu pikiran Kel bekerja dengan cepat. Ratu yang sekarang adalah ibu dari pangeran ketiga. Ibu Putra Mahkota adalah Selir. Rakyat biasa sekaligus pelayan yang dulunya bekerja di keluarga kerajaan. Lalu, diketahui bahwa ibunya mati karena alasan yang tidak diketahui saat Putra Mahkota masih kecil. Johan bahkan menilainya sebagai Putra Mahkota biasa. Kel menduga Alfred pasti menyembunyikan sesuatu. Tetapi mau Alfred menyembunyikan sesuatu atau tidak, itu bukan urusannya. Alfred berkata kalau sepertinya Kel sedikit mirip dengannya.
Dan Kel menjawab itu adalah suatu kehormatan besar yang tidak terbatas dalam hidupnya. Saat dia melangkah mundur ke samping Erik, Kel menyadari. Ternyata Alfor memang memiliki alasan. Alasan dia mewaspadai pangeran kedua dan ketiga. Lalu, alasan raja tiba-tiba beralih menjadi sayang kepada pangeran ketiga. Apa Alfor bukanlah putra kandung? Atau ada rahasia kelahiran yang lain? Dan untuk kesekian kalinya, Kel menegaskan dirinya sekali lagi untuk tidak mengetahui lebih banyak. Kel mendekati Amiru lalu berkata, dia dengar pesisir pantai di wilayah kekuasaannya sangat indah. Apa itu benar? Amiru membenarkan. Tebing pesisir pantai mereka memiliki pemandangan luar biasa. Sekarang Kel memikirkan tentang tebing yang dimaksud. Mendapatkan suara angin pasti akan menjadi sangat sulit. Kekuatan kuno ketiga, suara angin. Itu adalah kekuatan yang dimiliki orang dari federasi dan penyihir saat perang saudara kerajaan Wiper. Itu adalah kekuatan dari pembantai penyihir, seorang tiran gila yang muncul di paruh akhir perang saudara. Orang itu sudah cukup kuat sehingga tidak benar-benar membutuhkan kekuatan itu. Kel menduga menara sihir pasti akan segera hancur. Setelah perang saudara, menara sihir akan hancur, lalu orang yang sangat memungkinkan untuk menjadi pemilik dari menara sihir yang baru di benua barat adalah Rosalind. Johan, pembantai penyihir, lalu putra mahkota kekaisaran. Ketiga orang itu berhubungan di semua insiden dan kecelakaan di wilayah utara tengah benua barat di paruh awal cerita, dan muncul sebagai pahlawan. Di bagian itu, muncul isyarat bahwa setelah Ratu Hutan wilayah utara benua barat mempersatukan wilayah utara, dia akan terlibat dengan mereka. Mengesampingkan organisasi rahasia yang terus-menerus dihadapi oleh Johan, benua itu akan menjadi arena kompetisi yang menghancurkan kedamaian selama ratusan tahun untuk bersaing atas kekuasaan. Tapi tentu saja itu bukan urusannya. Kel bertanya pada Gilbert apa dia bisa pergi setelah ini selesai. Gilbert mengangguk. Mereka akan bertemu dengan putra mahkota setelah makan malam bersama. Dan bertanya apa Kel tidak berniat untuk ikut dengan mereka. Kel menjawab tidak ada yang bisa dia lakukan meski dia ikut, karena mereka bertiga lebih tahu soal investasinya. Gilbert terkejut pada kata-kata Kel. Dia tidak menyangka Kel membaca dokumennya. Kel dengan santai bilang kalau dia hanya membacanya sedikit, sebelum melihat kembali ke Alfor yang berdiri dari tempat duduknya. Alfor berkata dia menikmati makan malam bersama, dan memberitahukan setelah acara itu, ada pesta anggur sederhana untuk orang-orang yang tertarik. Lalu, dia juga menyiapkan tempat mereka di acara perayaan ulang tahun Raja, dan berharap mereka semua datang ke tempat itu untuk menikmati hari bahagia itu bersama-sama. Kel berpikir kata-kata itu tidak ada bedanya dengan menyuruh mereka datang secara paksa. Meski sudah menduga, tapi Kel tidak terlalu menyukai fakta bahwa dia akan berada di alun-alun saat bom meledak. Ketika Alfred mengakhiri pidatonya, Kel berdiri dan berjalan melewati Taylor dan Cage. Saat itu Cage berbisik, "Adik kami, sampai jumpa lagi." Padahal Kel sudah menolak menjadi adik mereka. Tapi itu tidak berpengaruh. Protes Kel sambil menatap kedua orang itu dari belakang. Setelah itu Amiru menawarkan diri mengantar Kel keluar. Sebelum mereka berpisah, Amiru bilang Kel pasti sudah bersusah payah hari ini. Kel menjawab kalau Amirulah yang lebih bekerja keras. Amiru tersenyum lalu bilang itu karena mereka perlu mendapatkan kabar baik. Kel bisa merasakan keputusasaan dalam suara itu. Pesisir pantai wilayah timur laut adalah tanah yang sangat tidak berguna. Tebing pesisir pantai yang tajam dan bahkan di dekatnya ada pusaran air. Orang-orang berpengalaman yang tinggal di wilayah itu tahu bagaimana menghindarinya. Tapi itu adalah tempat yang berbahaya bagi orang lain. Dan penyebab pusaran itu adalah suara angin. Amiru dan Gilbert pasti ingin mendapatkan investasi di laut yang tidak berguna itu, apapun yang terjadi.
Kel berpikir bukan hal yang buruk untuk memberikan bantuan pada Eric, Gilbert, dan Amiru. Karena itu, sebelum menaiki kereta kuda, Kel berkata, jika Amiru sangat membutuhkan investasi, sebaiknya memikirkan nilai lokasi garis pantai di antara kerajaan Whisper dan kerajaan wilayah utara. Melihat Amiru yang kebingungan, Kel menambahkan, tentu saja akan lebih baik jika Amiru menyimpan sendiri apa yang baru saja dia katakan. Meski bingung, Amiru menjawab dia akan mengingat itu. Pintu pun tertutup dan kereta kuda bergerak menjauh. Sebagian besar pesisir pantai wilayah barat laut adalah pantai berpasir. Sebagai perbandingan, wilayah kekuasaan Amiru dan Gilbert, garis pantainya rumit dan ada banyak pulau kecil. Ditambah lagi di sana dikelilingi tebing yang curam. Mereka pasti memikirkan pariwisata karena kedamaian terus berlanjut. Akan tetapi, putra mahkota pasti sudah tahu kalau akhir dari kedamaian itu sudah mendekat. Pokoknya dia perlu mendapatkan kekuatan kuno lebih dulu, sebelum si pembantai penyihir mengambilnya. Johan datang dengan tergesa-gesa lalu melaporkan. Mereka menemukan 4 bom sihir. Semuanya ada di dekat alun-alun. Kel lalu meminta peta yang sudah ditandai. Di novelnya ada 5 bom pada manusia dan 5 bom di suatu tempat. Apa mungkin kali ini 6 bom pada manusia dan 4 di tempat lain, pikir Kel. Kel berkata pada Johan tidak perlu terburu-buru, karena akan aman sampai hari perayaan. Saat Johan bilang akan lebih baik menyingkirkan hal-hal berbahaya lebih awal, Kel menyelanya, kita akan mencuri bomnya lusa. Kel tahu kalau bom sihir baru bisa meledak saat penciptanya mengirim sinyal. Tapi cara untuk memutuskan sinyal itu mudah. Kalau naga hitam atau penyihir sekelas Rosalind, itu hanya akan memakan sedikit waktu. Makanya bom yang menempel pada manusia akan dilucuti oleh Rosalind. Dan hal itu harus dilakukan di hari kejadian. Hanya dengan begitu, penyihir yang gila darah itu akan tenang dan berpikir bahwa semuanya berjalan sesuai rencananya. Kel menyerahkan peta itu kembali kepada Johan yang bertanya dengan bingung, kenapa bomnya dicuri bukan dihancurkan? Kenapa bara yang berguna itu harus dihancurkan? Aku harus menggunakannya, balas Kel sambil tersenyum licik. Bahkan jika bomnya tidak bisa digunakan, mana yang padat di dalamnya adalah bahan yang cukup berguna. Kel bilang pada Johan untuk terus mencari karena bisa saja ada lagi. Lalu periksa kembali beberapa kali apa lokasi bomnya berubah. Johan dan naga hitam sekarang harus tetap bersembunyi di sekitar alun-alun dan terus menyelidiki. Itu akan sulit, membosankan, dan sangat membebani pikiran mereka. Tapi itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan sendiri olehnya. Kel memandang On dan Hong yang baru saja bangun dari tidur siang mereka. Waktunya untuk membayar makanan kalian. Pergi dan bekerjalah, ucapnya kemudian. Tepat sebelum hari ulang tahun Raja, dia mendengar kabar bahwa Milo sudah tiba di ibu kota. Kel segera menuju ke penginapan tempat dia akan bertemu dengan Milos. Sekarang di kereta kuda, Locke duduk di depan Kel. Kel memikirkan percakapannya dengan Locke sebelumnya. Saat itu, Locke meminta Kel untuk menjaga adik-adiknya sebagai syaratnya. Ketika Kel bertanya apa yang bisa Locke lakukan untuknya, dengan semangat Locke bilang kalau bukan hanya dia yang akan melakukannya, tetapi bersama adik-adiknya. Kalau mereka berkumpul, mereka lebih kuat. Locke berkata, ada sejarah bahwa bangsa serigala biru terkenal sebagai pasukan kesatria. Kata-kata itu adalah pukulan mental lainnya untuk Kel. Dia pun segera menyela Locke dengan bilang itu adalah sejarah yang tidak dia ketahui. Dan ketika Locke ingin menjelaskan, Kel dengan cepat menjawab kalau itu tidak perlu. Kel menatap Locke yang duduk dengan gugup di depannya. Apa sekarang dia diminta untuk membawa 10 anak bangsa serigala, juga Locke untuk membuat pasukan kesatria? Locke adalah seseorang yang takut pada suku Paus, tetapi bersedia menyerang kepala suku Paus demi teman-temannya. Dan dirinya diminta untuk menjadikan seseorang yang lebih gila dari sekte sesat untuk dijadikan bawahan. Jika dia melatih mereka menjadi kesatria sejak usia muda, mereka semua akan menjadi sekelompok pejuang yang bahkan lebih gila dari sekte sesat.
Kel meminta Locke untuk menghentikan pembicaraan yang tidak masuk akal itu. Sebelumnya Locke meminta dirinya untuk menjaga anak-anak, tapi juga berkata ingin menjadikan mereka kesatria. Bagaimana dengan pendapat mereka? Kenapa kau memutuskan untuk mereka? Tanya Kel yang membuat Locke menundukkan kepalanya lalu meminta maaf. Kel bilang Locke tidak perlu meminta maaf, karena dia sudah tahu apa yang Locke minta. Kel akan memikirkan apa yang dia inginkan sebagai balasannya. Sebenarnya Kel sudah tahu apa yang dia inginkan, tapi bukan sekarang, sekitar 3 bulan lagi. Kekuatan kuno yang bisa menghasilkan uang akan muncul di suatu gunung yang berbahaya. Itu hanya akan ada selama 6 bulan. Dan seseorang seperti Locke dalam mode mengamuknya adalah yang terbaik untuk mendaki gunung itu. Jika dia menjual kekuatan kuno itu pada Ratu Hutan, bahkan jika wilayahnya hancur, dia akan memiliki cukup uang untuk menikmati sisa hidupnya. Apa ada tempat yang membutuhkan saya? Tanya Locke lesu. Kel menghela nafas lalu meminta Locke untuk tidak menanyakan sesuatu yang sudah pasti. Tidak mungkin Locke tidak dibutuhkan. Mendengar itu, Locke segera berkata kalau dia akan melakukan apapun itu. Kel mengeluarkan kantong kecil dari sakunya dan memberikannya pada Locke. Lalu menyuruh Locke untuk makan enak dan pergi melihat-lihat ibu kota karena Locke akan bertemu adik-adiknya setelah sekian lama. Kel juga bilang On dan Hong akan ikut, jadi Locke tidak akan tersesat. Mendengar ucapan Kel, On dan Hong segera mendekati Locke dan bermain dengannya. Kel melihat mereka dengan tersenyum. Bukankah dia harus mengusir semua anak-anak itu dulu agar bisa berbicara dengan tenang, pikirnya. Nanti dia hanya perlu menyerahkan anak-anak serigala pada Hans, atau dia tinggal mencari pengasuh. Akan lebih bagus jika orang itu bersih dan pandai memasak. Tiba-tiba sosok Big Rocks terlintas di pikirannya. Apa gunanya bersih dan pandai memasak tapi orang gila yang mencintai penyiksaan? Dia tidak bisa membiarkan orang seperti itu mengotori pikiran polos anak-anak serigala. Ketika Kel sedang berdebat tentang siapa yang akan merawat anak-anak, keretanya tiba di penginapan. Kel turun lalu meminta Locke untuk mengikutinya. Saat mereka berada di depan sebuah pintu, Kel berbalik menghadap Locke dan memintanya untuk membuka pintu itu. Locke menurunkan anak-anak kucing dan meraih pegangannya. Ketika pintu terbuka dan orang-orang yang ada di dalam melihat siapa yang ada di depan pintu, mereka segera berlari mendekati Locke dengan bahagia. Pada saat yang sama, Bilos mendekatinya dengan senyum yang tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. Seorang pria di belakang Bilos juga menyapa Kel. Kel bertanya apa dia adalah pemilik guild yang datang bersama mereka. Pria itu membenarkan. Dia juga bilang sudah mendengar banyak cerita tentang Kel dari Choi Han. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Kel. Dia mengulurkan tangan yang disambut oleh Kel yang balik bertanya, kehormatan apa bertemu dengan seorang pembuat onar? Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Odeus Flynn. Dia adalah suksesor untuk posisi ketua guild Flynn yang berkuasa, tapi memilih mundur dan hidup sembari mengurus guild kecil. Dengan kata lain, dia adalah paman Bilos. Orang yang melibatkan Bilos dengan Choi Han dan orang yang mengeluarkan ketamakan tersembunyi Bilos. Tokoh yang lebih licik daripada Ron. Dia pura-pura mengurus guild kecil, tapi sebenarnya dia adalah orang yang hidup dengan memakai topeng untuk memerintah dunia bawah. Dia baik bagi beberapa orang, tetapi sangat kejam bagi orang lain. Itulah Odeus. Kel berpura-pura tidak tahu apa-apa saat dia menyapa Odeus dan mereka berbincang dengan bahagia. Setelah itu, Kel mengajak Bilos ke lantai atas untuk minum segelas alkohol. Dia juga memberitahukan kalau Choi Han dan Rosalind juga akan segera datang. Tapi, ada 10 anak serigala menghalangi jalan mereka. Mereka berterima kasih pada Kel, yang membuatnya merasa sakit kepala. Ada 10 anak yang semuanya mengeluarkan aura yang membuatnya percaya bahwa mereka akan sangat kuat di masa depan. Melihat anak-anak itu, Kel berpikir kalau mereka lebih membutuhkan instruktur latihan daripada pengasuh. Tapi Kel memutuskan untuk tidak akan melakukan itu. Dia melambai pada Locke untuk memintanya keluar. Kel masih bisa mendengar anak-anak serigala berterima kasih padanya dari belakang. Itu membuat Kel merinding sekali lagi. Melihatnya, Bilos bertanya sebenarnya apa yang telah Kel lakukan.
Lalu Kel menjawab pertanyaan itu tanpa ragu-ragu. Melakukan apa yang aku bisa untuk masa depan yang damai. Bilos menatapnya tidak percaya, lalu mengeluarkan alkohol dan meminumnya. Saat Kel bertanya apa Bilos tidak melihat dirinya, Bilos meminta maaf, lalu bilang dia sedang kesal. Melihat Bilos yang berulang kali menegak anggur, Kel berkata sambil mengambil botol anggur dari Bilos. Meski dia tidak tahu alasan Bilos kesal, tapi bagaimana bisa Bilos minum sendirian? Bilos menjawab, berdasarkan ikatan darah, Tuan Odeus adalah pamannya. Kel memperhatikan panggilan itu. Tuan Odeus. Untuk Bilos yang tidak diizinkan menggunakan nama belakang Flynn, dia bahkan tidak bisa memanggil pamannya dengan benar. Tapi, Odeus adalah satu-satunya orang dewasa yang hangat dengan Bilos selama masa kecilnya. Di novelnya, Odeus berkata pada Bilos kalau dia menganggap Bilos sebagai keponakan dan keluarganya. Bilos memiliki kualifikasi untuk itu. Kata-kata yang menjadi titik awal sekaligus pemicu bagi Bilos. Lalu Bilos juga mengenal Choi Han melalui Odeus. Karena terpesona dengan kekuatannya, Bilos pun mengikuti Choi Han dan melompat masuk ke persaingan suksesor untuk posisi ketua guild. Saat itu Bilos bertanya apa Kel tidak penasaran kenapa Odeus menjadi pemilik guild kecil meski dia menerima marga Flynn. Kel balik bertanya, apa dia harus penasaran dengan nama Flynn? Bilos dan Odeus sama saja. Mereka sama-sama Flynn. Aku hanya anak haram, ucap Bilos menanggapi Kel. Kel mendengus lalu bilang, fakta kalau Bilos anak haram bukan berarti dia bukan Flynn. Semua orang menganggapnya sebagai Flynn. Bilos tertegun dan berkata, sepertinya Kel sangat pandai dalam mengatakan hal yang baik. Aku sedikit berbakat dalam hal itu, balas Kel. Saat Kel akan menuangkan anggur lagi, Bilos menghentikannya dan bertanya, apa yang ingin Kel cari dengan alat-alat yang dia pinjamkan selama ini? Kel menjawab dengan santai, dia sudah mencuri satu dan akan segera mencuri sisanya. Sudut bibir Bilos mulai berkedut. Mungkin tidak ada bangsawan yang akan mengatakan bahwa mereka akan mencuri sesuatu. Tetapi orang itu ada di depan matanya sekarang. Bilos bertanya lagi apa dia tidak bisa membantu. Saat itu Kel menjawab dengan tegas kalau tempatnya sudah penuh. Karena daftar manusia dan yang lainnya yang akan digunakan sudah ada di dalam kepalanya. Lanjut Kel dalam hati.